Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Satu pukulan, mudah melenyapkan penyihir neraka. Cui Chang'an bergidik. Dia tahu bahwa Styx Dragon Lord sangat kuat, tapi dia tidak menyangka itu begitu kuat. Suyi tidak terkejut. Reptil tua ini adalah alien alami, diubah oleh darah dan jiwa naga jahat. Pada awalnya, banyak orang kuat dari garis keturunan Dao teratas menembak bersama untuk menekan reptil tua. Cui Longxiang pernah berkata terus terang bahwa jika reptil tua tidak ditekan, akan ada kesempatan untuk menyerang Kaisar Realem. Makhluk yang begitu menakutkan, bahkan jika itu ditekan oleh Gunung Tianding selama 90.000 tahun, tetapi keganasannya jauh dari seorang kaisar biasa. Di luar kota, pria berjubah Konfusianisme, Kaisar Iblis Tianji, dan Fei Kongtong juga terkejut, dan mereka mengungsi satu persatu, meninggalkan medan perang kepada lelaki tua kurus itu. Yang aneh adalah bahwa biksu iblis jahat dan bocah iblis karma dosa juga tampaknya merasakan kekuatan lelaki tua kurus itu, dan mereka semua berhenti dan mundur jauh. Pada saat yang sama, langit berguncang di kejauhan, dan Raja Jahat dari penjara hitam terbunuh. Boom! Raja Iblis Penjara Hitam melambaikan tombak di tangannya, dan menikam lelaki tua kurus itu dengan sederhana dan langsung. Kekosongan meledak, dan retakan panjang dan sempit muncul. Pupil emas pucat lelaki tua kurus itu memancarkan niat membunuh. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Cakar naga yang ditutupi sisik berwarna darah tersapu, dan tiba-tiba berubah menjadi jarak 100 meter, dan di bawah telapak tangan, itu langsung mengguncang tombak perang yang menusuk. Lalu, sosok lelaki tua kurus itu melintas dan menghilang begitu saja. Momen berikutnya, dunia tiba-tiba merengek, dan kehampaan runtuh. Jiaolong berwarna darah dengan panjang 1000 meter muncul dari langit. Boom! Saat mengayunkan cakarnya, hanya dengan satu pukulan, sosok Raja Jahat Penjara Hitam, setinggi gunung, terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Naga Banjir Merah tampaknya terpancing, cakarnya terangkat, dan bertarung dengan sengit. Boom! Kekacauan langit dan bumi, dan gelombang kehancuran yang menyebar, membuat Kaisar Iblis Dimensity dan pria berjubah Konfusianisme berkeringat dingin. Raja Jahat dari Penjara Hitam begitu arogan sehingga dia sebanding dengan peran tahap tengah dari alam misterius, dan dia bertanggung jawab atas kekuatan sumber yang terkait dengan api penyucian, membunuh langit. Yang lebih kuat adalah Jiaolong berwarna darah yang diubah oleh Raja Naga Styx. Setiap kali cakar tajam diayunkan, itu seperti bilah yang membuka langit, merobek luka berdarah pada kejahatan Raja Penjara Hitam. Pada akhirnya, dengan auman naga berwarna darah, dia membuka mulutnya dan menelan Raja Jahat yang terluka. Cui Chang'an mau tak mau gemetar melihatnya, monster tua ini terlalu kuat. Naga Banjir Merah tidak bertarung, dan sosok itu menghilang begitu saja. Saat berikutnya, pria tua kurus muncul di tembok kota, membuka mulutnya dan muntah. Kelompok cahaya berwarna darah muncul, dan yang disegel dalam kelompok cahaya adalah Raja Jahat Hitam Penjara. Tuan, tolong singkirkan. Pria tua kurus itu meletakkan bola cahaya berwarna darah di tangannya. Suyi mengatakan sebelumnya bahwa jika dia ingin menekan Raja Jahat dari Penjara Hitam, dia tidak akan langsung membunuh Raja Jahat dari Penjara Hitam. Suyi mengangkat tangannya untuk mengambil bola cahaya berwarna darah, dan saat memainkannya, dia berkata, gagak kecil itu mungkin terprovokasi. Suara itu jatuh begitu saja. Di dunia gelap yang jauh, sebuah suara dingin dan suram terdengar. Naga jahat tua, dulu kamu begitu ceroboh, berani menghina dewa dan dewa, tapi sekarang kamu seperti reptil tanpa tulang, rela dimanfaatkan oleh keluarga Cui. Kecewa. Suara itu bergema di seluruh dunia. Di kejauhan, biksu iblis jahat dan bocah iblis karma dosa semuanya berdiri diam, dan pasukan yang terdiri dari roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak bergerak. Sepertinya mereka semua menyerah pada suara ini. Medan perang yang awalnya bergejolak dan kacau menjadi menyedihkan dan mati pada saat ini, hanya kegelapan tebal dan kabut berdarah yang menembus gunung dan sungai. Pria tua kurus itu tampak sedikit bingung, mata emas pucatnya memandang ke kejauhan, dan berkata,
di mana kamu suci, dan kamu berani memfitnah orang tua ini? Su Yi, yang sedang berbaring di kursi rotan, berkata dengan ringan, apakah kamu tidak mengenali 9 gagak neter? 9 gagak neter. Mata lelaki tua kurus itu tiba-tiba menyusut dan berkata, ternyata gagak hitam yang mengendalikan kekuatan kekacauan dan bencana. Ada nada serius dalam suaranya. Apakah kamu takut? Su Yi bertanya. Pria tua kurus itu menundukkan kepalanya dan berkata, di dunia bawah, tidak ada yang tidak takut dengan burung-burung yang tidak menyenangkan seperti itu. Boom! Pada saat ini, dunia gelap di kejauhan bergetar hebat. Saya melihat gunung berwarna darah yang besar dan megah tersapu dari langit. Dimanapun ia lewat, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah. Biksu iblis jahat dan bocah iblis karma dosa semuanya bersembunyi di satu sisi, membungkuk dan memberi hormat. Gunung berwarna darah setinggi ribuan kaki, dan ditutupi dengan pola dao yang padat dan aneh. Di atas gunung berwarna darah, berdiri sosok berjubah hitam, dikelilingi oleh gumpalan kilau misterius gelap, seperti dewa legendaris dunia bawah. Pada saat ini, 3 monster tua, Kaisar Iblis Tianji, pria berjubah Konfusianisme, dan Fei Kongtong, semuanya merasakan sakit kesemutan di kulit mereka, gemetar di hati mereka, dan kematian yang fatal. Ancaman bergegas ke arah mereka. Sangat kuat. Di mana tempat suci ini? Ekspresi Cui Chang'an di tembok kota juga sangat serius. Keluarga Cui telah ada sejak zaman kuno, dan telah mengalami banyak bencana selama festival Lentera, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat keberadaan yang begitu aneh dan menakutkan. Menginjak gunung darah, semua roh menyerah. Mata emas pucat lelaki tua kurus itu berkedip-kedip dan dia tampak terkejut, pelayan malam gelap. Bukankah roh jahat menakutkan semacam ini sudah lama punah? Pelayan malam. Cui Chang'an mengejang hebat dan akhirnya ingat. Dalam rumor kuno, Dark Knight Underworld Servant adalah penjaga Valen Hades, yang masing-masing diubah oleh Andit, yang bertanggung jawab atas bencana, dosa, kekacauan, dan kekuatan aneh lainnya, dan tidak terbatas. Namun, ini adalah rumor kuno. Bahkan jika telah menyebar hingga hari ini, jarang terdengar, siapa yang melihat pelayan malam yang gelap. Tapi malam ini, makhluk mengerikan itu muncul. Gagak kecil ini bahkan mengeluarkan pelayan malam gelap dari Castle Skyridge. Apa gunanya menyerang kota Ziluo malam ini? Di kursi rotan, Su Yi mengelus dagunya dan akhirnya tertarik. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menjelajahi kota kematian, dan juga memasuki Calamity Skyridge, yang dianggap sebagai salah satu tempat terlarang paling ganas di kota kematian. Jelas bahwa ada beberapa dormen di dalamnya yang telah ada sejak zaman kuno, pelayan malam kegelapan, yang turun. Awalnya, dia bahkan ingin menangkap satu dan mempelajarinya dengan cermat. Sayangnya, Dark Knight Servant telah tertidur sepanjang tahun, dan Calamity Skyridge terlalu luas. Pada akhirnya, Su Yi gagal mendapatkan keinginannya. Dan sekarang, 9 Nether Cross ada di sini bersama Dark Knight Servant. Naga jahat tua, kursi ini memberimu kesempatan, menyingkir sekarang, jangan sampai kamu mati. Jika tidak, jangan salahkan kursi ini karena tidak sopan. Dalam kegelapan di kejauhan, suara dingin dan suram terdengar lagi. Pria tua kurus itu tampak acuh tak acuh dan berkata, 9 Nether Cross, lelaki tua itu juga memberimu nasihat, singkirkan roh-roh jahat ini dengan cepat, dan mungkin kamu bisa menyelamatkan hidup, jika tidak, biarkan. Gerbang timur kota Ziluo telah runtuh. Pasukan roh jahat yang perkasa mengalir ke kota seperti air pasang. Dalam kegelapan di kejauhan, seekor gagak hitam setinggi 1 kaki menyapu tanpa suara, dan sayapnya berkibar dengan kilau gelap dan seperti malam. Itu berkedip dan muncul di puncak gunung darah, berdiri di bahu pelayan malam gelap berjubah hitam. Aneh, keluarga Cui telah menyerah? Kayu tua, apakah menurutmu akan ada penyergapan lagi di kota Valet ini? Pupil merah darah Black Crow berkedip. Mengetahui bahwa kamu akan kalah, siapa yang akan membuat pengorbanan yang tidak perlu? Pelayan malam gelap berbicara dengan suara acuh tak acuh, tanpa perubahan suasana hati. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Bahkan jika ada penyergapan, dengan metode keluarga Cui saat ini,
jelas tidak mungkin bagi kita untuk menjadi lawan kita. Ayo jalan-jalan, harta itu. 9 gagak neter tutup mulut ketika mereka mengatakan ini. Tapi pupilnya yang berwarna darah menunjukkan kerinduan dan kegembiraan yang langka. Pergi. Pelayan malam gelap melangkah ke dalam kehampaan dan menyapu ke arah kota. Di belakang, biksu iblis jahat dan bocah iblis pendosa mengikuti, dan di kegelapan di kejauhan, masih ada roh jahat perkasa yang bergegas keluar. Tujuan mereka adalah reruntuhan divisi penghakiman. Kota Valet hancur. Di sebelah utara Valet City, jauh di kegelapan, sebuah suara bersemangat terdengar. Selama berabad-abad, kota Ziluo, tempat tinggal keluarga Cui, telah mengalami banyak bencana selama festival 10.000 lentera. Tapi baru malam ini, kota Ziluo diserang oleh pasukan roh jahat. Pasukan roh jahat tidak diragukan lagi terlalu menakutkan malam ini. Roh-roh jahat yang sangat berbahaya datang satu demi satu. Kekuatan semacam ini jauh dari sebanding dengan masa lalu. Saya curiga meskipun Cui Longxiang masih hidup, saya khawatir serangan semacam itu tidak dapat dihentikan. Seseorang berbisik dengan dingin. Di awal setelah Cui Longxiang terbunuh dan 9 Nether Cross muncul kembali di dunia, kota Ziluo sudah ditakdirkan untuk dihancurkan. Seseorang berbicara dengan keras. Semuanya, saatnya menyelesaikan akun dengan keluarga Cui. Pergi. Dalam kegelapan, satu demi satu sosok muncul. Seorang lelaki tua dengan jubah Konfusianisme dan ikat pinggang lebar. Ada seorang pria dengan janggut dan rambut terbang dengan kotak pedang di punggungnya. Seorang wanita cantik dengan keranjang bunga di tangannya dan sanggul tinggi. Ada. Angka-angka ini memiliki penampilan yang berbeda, tetapi masing-masing dipenuhi dengan aura yang dimiliki kaisar. Mereka berasal dari suku Ku, Hong, Tantai dan Moji dari klan kuno, dan mereka sudah bersembunyi di kejauhan sebelum malam tiba, menunggu dengan tenang. Tentu saja, mereka juga menyaksikan bagaimana pasukan roh jahat yang luar biasa menguasai gerbang timur kota Ziluo. Pada saat ini, dengan jatuhnya kota Ziluo, para kaisar dari semua kekuatan besar ini tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Bagi mereka, malam ini adalah kesempatan bagus untuk menumbangkan klan Cui kuno. Di kota Valet, pasukan roh-roh jahat yang padat seperti air pasang, membanjiri jalan-jalan dan gang-gang, menyapu sepanjang jalan, tanpa halangan. Namun, kota Ziluo hari ini telah lama menjadi kota kosong, di mana pasukan roh jahat telah lewat, dan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Keluarga Cui. Baris demi baris istana dan bangunan tertutup dalam formasi terlarang klan, dan di malam yang gelap ini, ada suasana suci kuno. Kota ini hancur. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Patriark berkata sebelumnya, biarkan saya menunggu untuk menjaga klan, saya pikir Patriark akan menang, siapa yang mengira bahwa ini akan menjadi hasilnya? Dengan runtuhnya gerbang kota timur, para petinggi keluarga Cui tidak bisa tenang, dan mereka semua kaget dan marah. Sue Huaning, yang mengendalikan kekuatan Arai terlarang pelindung, mengerutkan kening dan memarahi, apa yang kamu panik, semuanya tidak seserius yang kamu pikirkan? Kaisar yang pernah menjabat sebagai utusan untuk menyeberangi sungai di istana Mengpo, langsung meredam suara bising di aula, menunjukkan keagungan. Semua orang diam dan terlihat tidak yakin. Melalui perlindungan klan, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pasukan roh jahat yang luar biasa bergegas menuju keluarga Cui dari segala arah. Darahnya mengerikan dan perkasa. Pemandangan itu sendiri membuat orang merasa putus asa. Boom! Tapi setelah itu, lebih banyak roh jahat masuk. Di antara mereka, ada juga beberapa roh jahat yang kuat, terus-menerus menembak, mencoba menghancurkan formasi terlarang. Adegan ini membuat wajah para tokoh besar di keluarga Cui semakin jelek dan cemas. Tapi Sue Huaning berkata dengan tenang, sekarang, kecuali kita orang tua, semua anggota klan telah bersembunyi di wilayah rahasia Jinluo, bahkan jika yang terburuk terjadi pada akhirnya, kita masih bisa meminjamnya kekuatan dari Wandausu, dievakuasi dari kota Ziluo. Seseorang berkata dengan ekspresi sedih, evakuasi? Kota Ziluo hancur, kemana keluarga Cui kita bisa dievakuasi? Terlebih lagi, jika kota Ziluo dihancurkan, warisan keluarga Cui kita untuk generasi yang akan datang,
bukankah itu akan dibiarkan begitu saja? Yang lain juga tampak campur aduk. Faktanya, mereka semua menyadari bahwa kekuatan aneh yang dipentaskan malam ini terlalu menakutkan, dan pada malam festival Lentera Wan dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah ada bencana seperti malam ini. Jika Patriark Cui Chang'an tidak bersikeras untuk berperang, mereka akan membuat rencana untuk mengevakuasi kota Ziluo dengan klan mereka beberapa waktu lalu. Dan sekarang, yang terburuk sedang terjadi. Sue Huaning tampaknya melihat bahwa semua orang dalam suasana hati yang berat, dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya, apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah hasil terburuk, tidak ada kecelakaan, roh-roh jahat itu ditakdirkan untuk dimusnahkan." Semua orang terkejut dan diam-diam menggelengkan kepala, jelas tidak percaya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jangan lupa, bencana malam ini, selain pasukan roh jahat yang telah memasuki kota, kekuatan klanku dan klan Hong kuno dapat semuanya belum muncul." Satu kalimat membuat suasana hati semua orang semakin rendah. Semuanya. Apa artinya? Tidak menunggu siapapun untuk berbicara, Sue Huaning berkata terlebih dahulu, "Semua orang, saya, Sue Huaning, dapat menjamin bahwa acara malam ini tidak akan seburuk yang Anda pikirkan, sebaliknya." Omong-omong, dia mengangkat matanya untuk melihat keluar arai terlarang pelindung. Kali ini, apakah itu roh-roh jahat atau kekuatan besar yang mencoba memanfaatkan api, mereka ditakdirkan untuk menderita banyak korban. Kata-kata acuh tak acuh, mengungkapkan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang tercengang, tidak dapat membayangkan dari mana datangnya kepercayaan diri Sue Huaning. Mungkinkah Patriark memiliki sesuatu yang lain di belakang? Seseorang tergerak hatinya dan mau tak mau berkata. Yang lain juga melihat Sue Huaning. Bagaimana gerbang timur runtuh, mereka tidak tahu. Tapi reaksi Sue Huaning tampak terlalu tenang. Namun, sebelum semua orang bertanya, mutasi tiba-tiba naik. Boom! Dengan kekuatan mengerikan, sekelompok kaisar, seperti dewa, datang ke kehampaan di luar rumah keluarga Cui. Ada lebih dari selusin kaisar ini, dengan penampilan berbeda. Atau menginjak pelangi, atau memegang pedang dao, atau penampilan agung, atau memanipulasi guntur, setiap napas lebih menakutkan. Terutama 4 orang terkemuka, semuanya memiliki suasana yang misterius. Dalam perlindungan klan, orang-orang besar dari keluarga Cui semuanya berubah. Itu adalah Sue Huaning yang percaya diri. Ketika dia melihat barisan seperti itu, dia tidak bisa tidak terkejut, dan warna kental muncul di antara alisnya. "Cui Chang'an telah kalah, saya menyarankan Anda orang-orang dari keluarga Cui untuk menyerah perlawanan sesegera mungkin, jika tidak, jangan salahkan saya untuk menunggu." Seorang pria berjubah ungu berjanggut putih membuka mulutnya, suaranya menggelegar, bergema di langit malam. "Ku Chang Heng, seorang lelaki tua dari klan kuno, klanku, yang adalah seorang Taois pada tahap awal alam misterius, dan yang sudah lama tidak berjalan di dunia. Tapi selama Ling Huang disebutkan, semua orang di dunia akan mengetahuinya." Seorang lelaki tua kecil menghela nafas. Dia kuno, matanya mendung, dan dia memegang kipas telapak tangan. Tapi ketika dia mengeluarkan suara, setiap kata seperti lonceng besar, dan gemuruhnya bergema, membuat barisan terlarang pelindung keluarga Cui berdengung. "Hong Ziwen. Monster tua dari klan Hong kuno ada di alam misterius. Menurut saya, lebih baik melakukannya secara langsung." Di sisi lain, seorang pria dengan kotak pedang dan janggut willow yang berkibar berkata dengan suara hangat, "Saya sudah lama ingin mempelajari aturan keluarga Cui. Malam Tantai. Raksasa misterius dari klan Tantai kuno. Ini adalah komentar yang bagus, belum terlambat, dan harus diselesaikan dengan cepat." Seorang wanita cantik dengan keranjang bunga di tangannya dan sanggul tinggi berkata dengan nada membunuh. "Fei Yanzi. Sebuah barang antik tua dari kerajaan Xuanyu dari suku iblis. Mereka kuat dan agresif, dan tidak merahasiakan niat membunuh mereka." Ini membuat anggota keluarga Cui yang bersembunyi di barisan terlarang penjaga merasa dingin di hati mereka. Belum lagi, ada banyak sekali roh jahat yang mengamuk di kota ini. Ada juga 9 burung gagak bawah yang belum pernah terungkap.
Melihat adegan ini, Sue Huaning berkata dengan lembut, semuanya, saatnya untuk memutuskan hasilnya. Sementara itu, di atas sebuah restoran di kejauhan, Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya, dan berkata, Fei Kongtong, kamu melihatnya juga, orang-orang dari klan Mojimu juga ada di sini. Saya bisa memberikannya kepada Anda kesempatan untuk membiarkan mereka pergi sekarang, saya akan melepaskannya. Jika tidak, Anda akan membunuh mereka dengan tangan Anda sendiri. Kulit Fei Kongtong tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan hormat, ya? Monster tua ini, yang tertindas di bawah Gunung Tianding selama puluhan ribu tahun, tidak dapat menahan diri lagi dan terbang menjauh. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.